Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Ekarisma akan mengawali presentasi dari kelompok 6 tentang materi administrasi infrastruktur jaringan. Yang pertama, routing dan routers. A. Pengertian routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing. Routing langsung merupakan sebuah pengalaman secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jenis konfigurasi routing. Minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu route. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Contohnya, kita bisa menghubungkan IP address 192.168.1.2 dengan IP address 192.169.10.1. Router memiliki beberapa jenis diantaranya 1. Router aplikasi, 2. Router hardware, 3. Router PC. Router statik merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router yang lain. Fungsi router. 2. Prinsip dan cara kerja routing. Cara kerja router. Cara kerja yang terdapat pada router adalah salah satu cara dengan merutkan beberapa paket data dengan beberapa informasi yang sering disebut dengan routing. Maka router secara otomatis akan dapat meneruskan kepada jaringan yang dituju dalam meneruskan routing jaringan yang terkirim ke jaringan internet. Sebagai contoh yang menghubungkannya dengan cara yang berbeda adalah sebagai berikut. Dapat menghubungkan dengan cara berantai pada saat memiliki atau memakai router yang lebih banyak. Dapat menghubungkan dengan cara langsung pada LAN dengan menggunakan router yang banyak dan saling berhubungan. 3. Protokol routing. Macam-macam routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Pengklasifikasian routing protokol. Jadi, dynamic routing protokol itu terbagi menjadi dua, yakni interior gateway protocol atau IGP dan exterior gateway protocol EGP. Interior gateway protocol IGP adalah routing protokol yang digunakan untuk pada jaringan yang terletak dalam satu atau autonomous system yang sama. Autonomous system tersendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Contohnya RIP, EIGRP, OSPF, ISIS. Exterior gateway protocol. Jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router, maka
EGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Contoh dari EGP adalah BGP atau Border Gateway Protocol, yang terbagi menjadi dua jenis, yakni Distance Vector dan Link State. Distance Vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan atau hopcon. Contoh distance vector adalah RIP dan EIGRP. Sementara link state adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh adalah OSPF dan ISIS. Default route. Default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat dirouting tipe routing yang disinggahi. Penggunaan default route. Default route digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah maka semua route akan dapat dilewati. Kekurangan. Terdapat routing yang tidak diperlukan karena default route kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Default routing sebenarnya masuk dalam static routing, biasa digunakan untuk routing ke internet. Default routing selalu berada paling bawah dan selalu menjadi least preferred atau pilihan akhir. Multiple gateway. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host lebar adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis of field. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis. Saya Nurul Atika akan melanjutkan mempresentasikan dari Solis. Administrator membuat jaringan baru dan menetapkannya sebagai jaringan display. Host of field terhubung ke dua jaringan over TMGMT 10.0.0.0 via ETH0 dan jaringan display 20.0.0.0 via ETH1. Data jaringan dapat mencapai host, tetapi semua lalu lintas kembali akan merutekan ke gateway default host, yang merupakan gateway yang ditentukan pada over MGMT, dicapai melalui ETH0. Lalu lintas kembali akan mencapai R1, tetapi R1 tidak memiliki root ke laptop pengguna dan dengan demikian paket akan turun ke R1. Dengan kata lain, space tidak akan bekerja. Secara lebih sederhana, ping tidak akan berfungsi dari laptop pengguna ke host of field, dengan asumsi mereka tidak berada di jaringan yang sama. Lalu lintas akan mencapai host dengan sukses, tetapi semua lalu lintas kembali akan dialihkan melalui gateway default host melalui ETH0. Saat ini, klien secara manual mengedit script init host dan menetapkan gateway berbeda dengan jaringan display. Ini bisa menjadi masalah untuk mempertahankan dengan sejumlah besar host. Fitur multiple gateway akan mengotomatiskan proses ini. 6. Routing dan packet forwarding.
Routing dan paket forwarding berperan dalam penyiaran dan pengiriman paket data. Routing sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan paket forwarding menyiarkan jaringan melalui node komputer. Ini mau sih jelasin. Kemudian terdapat dua bentuk routing, yaitu direct routing adalah proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara direct langsung. Indirect routing adalah proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara tidak langsung. Lalu terdapat beberapa komponen routing, yaitu RIP, Routing Information Base, merupakan daftar jaringan root. Ini biasa disebut sebagai tabel routing yang berisi jenis-jenis routing protokol. VIP, Forwarding Information Base, merupakan informasi routing yang dihasilkan oleh RIP. VIP ini menyediakan informasi root yang aktif apabila tidak ada routing mask. 2. Paket forwarding. Pada paket forwarding ada dua jenis pola penyiaran, yaitu pola forwarding unicast dan pola multicast forwarding. Sedangkan untuk multicast forwarding adalah gabungan dari unicast, yaitu paket berantai yang berjumlah banyak yang dikirimkan dari link-link tertentu. 7. Bridging. Perbedaan bridge dan switch. Mode switch pada umumnya, router board memiliki beberapa interface internet. Walaupun interface tersebut merupakan interface router yang setiap interface-nya harus terhubung ke jaringan yang berbeda-beda. Namun interface tersebut dapat difungsikan sebagai port switch. Untuk menghubungkan beberapa port Ethernet, dibutuhkan hardware khusus, yakni switch chip yang ditanam di router board. Sebuah router board bisa difungsikan sebagai switch bila di dalam router tersebut sudah dipasang switch chip. Terdapat berbagai macam jenis switch chip yang ada pada router board. Walaupun sama-sama memiliki fungsi switch, namun masing-masing memiliki fitur yang berbeda-beda. Fungsi switch hanya bisa melakukan penggabungan Ethernet interface selama Ethernet tersebut masih dalam satu chip yang sama. Dengan fungsi port switching ini memungkinkan melakukan transfer data dengan kecepatan penuh di antara sekelompok port. Namun kelemahannya, kita tidak bisa memonitoring trafik antar port yang masih dalam satu switch. Kita telah melakukan pengetesan untuk mengetahui penggunaan CPU load bila menggunakan yang sudah dilakukan. Mode bridge hampir mirip dengan switch. Kita bisa menggabungkan beberapa interface yang berbeda menjadi satu segmen dengan menggunakan teknik bridging. Membuat beberapa interface seolah-olah menjadi satu, artinya adalah tidak ada perbedaan segmen jaringan di dalamnya. Misal, kedua interface Ethernet di bridge, maka kedua interface tersebut akan menangani jaringan yang sama. Teknik bridge bisa dilakukan di semua produk mikrotik, baik router board maupun PC. Saya Rizky Amelia akan melanjutkan presentasi dari Nurul Atika. Dengan menggunakan mode bridge, kita dapat menanggulangi network lock dengan mudah, yakni menggunakan protokol STP atau Spanning Tree Protocol dan RSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol.
Namun dengan menggunakan teknik grid ini, kita bisa memonitoring trafik antara port. Ada 4 jenis Ethernet yang dapat dijadikan breadboard, yakni Ethernet, VLAN, wireless, dan VPN, atau mengaktifkan BCP dan tunnel atau EOIP. Karena teknik grid ini bekerja di level software, maka paket data yang masuk akan terbaca di prosesor sehingga menyebabkan CPU load-nya akan naik. Kita akan melakukan pengetesan untuk mengetahui CPU load-nya. Berikut hasilnya. Dari hasil di atas terlihat bahwa dengan melewatkan trafik yang cukup tinggi, maka CPU load-nya naik menjadi 40%. Hal ini terjadi karena mode breadth untuk prosesnya dilakukan di CPU. 8. VLSM atau variable length subnet mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada 2 jenis teknik perhitungan subnetting. Yang pertama, VLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet di mana setiap lembar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. 2. VLSM Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet mask-nya antara subnet satu dengan lainnya. A. Keuntungan menggunakan VLSM. Perlu saya sampaikan antara VLSM dan VLSM tidak ada yang lebih baik. Semuanya tergantung desain jaringan yang kita buat. B. Cara menghitung VLSM. 1. Subnet dihitung dengan kebutuhan host terbesar atau kebutuhan hostnya diurutkan. 2. Jika VLSM masalah selesai, semua network dikasih sama panjang 3, tapi di VLSM tiap subnet akan dihitung lagi. 4. Networknya mengikuti dari subnet yang sudah dihitung sebelumnya. C. Desain subnet yang efektif dengan VLSM dan VLSM. Di sana sudah dijelaskan bahwa ketika membuat subnet, bedakan network LAN dan WAN. Bisa dengan satu kelas IP asal jauh jaraknya atau bedakan kelas IP address-nya. 9. CIDR. Dalam sebuah penulisan IP address atau IP block sering kita jumpai tanda prefix disimbolkan dengan slash di bagian akhir suatu IP address, misal 192.168.1.5/24. Tanda prefix tersebut menggambarkan panjang subnet mask, jumlah bit yang bernilai 1 pada subnet mask. Tanda prefix ini disebut juga sebagai notasi CIDR. CIDR atau Classes Inter-Domain Routing merupakan suatu cara yang memungkinkan kita
untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Untuk pengertian dari CIDR sendiri, saya juga masih belum yakin. Bagaimana cara menentukan notasi CIDR suatu IP address? Kita lihat subnet mask-nya terlebih dahulu. Misal sebuah IP address 192.168.7.10 memiliki subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary. Kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary. 255.255.255.192 sama dengan 00. Setelah itu kita tinggal menghitung berapa jumlah bit yang bernilai 1. Karena jumlah bit 1 ada 26, maka tanda prefixnya adalah /26. Sehingga penulisan subnet mask-nya menjadi 192.168.7.10/26. Saya Putri Diansari akan melanjutkan presentasi dari Rizky Amelia. 10. Routing table. Tabel routing atau table routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung maupun network yang tidak terhubung langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut entry routes. Fungsi tabel routing. 1. Memberikan informasi mengenai jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. 2. Menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. 3. Membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP route. 4. Mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Fitur-fitur entry table routing. 1. Directly connected network. Entry ini akan muncul pada saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasikan IP address. Entry directly connected akan memiliki label C. 2. Static routes. Entry ini adalah entry yang diisi manual oleh administrator jaringan. Sehingga jika ada perubahan jaringan, maka entry ini juga harus diubah secara manual juga. Entry static route akan memiliki label S. 3. Dynamic routes. Entry ini adalah entry yang akan muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. Pertukaran informasi routing akan menggunakan routing protokol. Entry ini tidak diisi secara manual oleh administrator jaringan. Administrator jaringan hanya perlu mengaktifkan routing protokol dan network yang akan di routing. Entry dynamic route ini akan memiliki label D3. 4. Default routes. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan. Jika alamat tujuan dari paket tidak terdapat pada tabel routing entry, default routes ini bisa dikonfigurasikan secara manual ataupun didapat dari pertukaran informasi dari routing protokol dinamik. 11. Link state. Protokol routing link state lebih mirip
peta jalan karena mereka membuat sebuah peta topologi dari sebuah jaringan dan setiap router menggunakan peta ini untuk menentukan jalur terpendek ke setiap jaringan. Routing Link Tether IP adalah Open Shortest Path First atau OSPF, Intermediate System to Intermediate System atau ISIS. 12. Distance Factor. Protokol routing distance factor seperti rambu-rambu jalan karena router harus membuat keputusan jalur yang paling diinginkan berdasarkan sebuah jarak atau metrik ke sebuah jaringan. RIP merupakan sebuah protokol routing distance factor yang digunakan dalam ribuan jaringan di seluruh dunia. Faktanya bahwa RIP merupakan protokol open standar dan mudah untuk diimplementasikan membuatnya menarik bagi beberapa administrator jaringan. Selain RIP, IGRP juga merupakan protokol routing distance factor. Tidak seperti RIP, IGRP merupakan sebuah protokol hak milik Cisco lebih dibandingkan protokol berbasis standar. IGRP juga sangat sederhana untuk diimplementasikan. Routing distance factor tabel routing terjadi secara periodik atau ketika terjadi perubahan dalam sebuah jaringan protokol distance factor. 13. Classes. Classes secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classes dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas dengan cara menggunakan classes inter-domain routing atau CIDR atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Pengalokasian host atau IP yang dapat menggunakan subnet mask yang berbeda yang didukung oleh routing protokol RIP v2, OSPF, dan EIGRP yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat sejumlah alamat host/IP. Metode classes addressing atau pengalamatan tanpa kelas saat ini mulai banyak diterapkan, yakni dengan pengalokasian IP address dalam notasi classes inter-domain routing atau CIDR, istilah lain yang digunakan untuk menyebut bagian IP address yang menunjuk suatu jaringan secara lebih spesifik disebut juga dengan network prefix. Biasanya dalam menuliskan network prefix, suatu kelas IP address digunakan tanda garis miring atau slash, diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang network prefix ini dalam bit. Contoh 192.168.0.0/24. Saya Novi Handayani akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri. Yang ke-14, class full. Class full secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas jika dikaitkan dengan pengalamatan IP. Pengalamatan IP, class full dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IP versi 4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Kelas full juga merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas di mana IP address yang berjumlah sekitar 4 miliar dibagi ke dalam 5 kelas, yakni yang pertama address kelas A, 1 bit pertama IP address-nya 0. Yang kedua address kelas B, 2 bit pertama IP address-nya 10. Yang ketiga address kelas C, C3 bit pertama IP address-nya 110. Yang keempat address kelas D, 4 bit pertama IP address-nya 1110. Yang kelima ada address kelas E, 4 bit pertama IP address-nya 1111. Kelemahan dari kelas full routing protokol ialah tak dapat mensupport VLSM. Yang kelima ada metrik. Yang ke-15 ada metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk
mencapai suatu jaringan, semakin nilai metrik maka akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah hop-count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. Yang kedua, bandwidth, menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Yang ke-16, administrative distance. Administrative distance yang disingkat AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik. Kita terdapat 2 atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Router sort default distance follows connected interface 0 static router 1 NH interior gateway routing protocol EIGRP summary router 5 external border gateway protocol BGP 20 internal EIGRP 90 IGRP 100 OSPF 110 intermediate system to intermediate system is 115 routing information protocol RIP 120 exterior gateway protocol EGP 140 on demand routing ODR 160 external EIGRP 170 internal BGP 200 Uno 255 trim Yang ke-17 ada load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Bagaimana cara kerjanya? Ini ada memahami pentingnya server load balancing IDC load host. Adapun yang perlu dipahami kembali dari pentingnya menggunakan load balancing untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya, diantaranya 1. Ada waktu respon. Waktu respon adalah manfaat terbesar untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Yang kedua, ada load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika website kita berjalan dengan seimbang di 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengunjung website kita akan menjadi dari downtime apapun. Ya, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.